Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sesi ini adalah untuk analisis korelasi atau uji korelasi. Ini adalah gambaran dari uji korelasi, pengertian korelasi, kemudian ada dua klasifikasi dari uji korelasi, yaitu parametrik dan non-parametrik. Prinsipnya adalah melihat hubungan dua variabel numerik dan akan membaca hasil koefisien korelasi atau R yang menyatakan arah dan kekuatan hubungan antar dua variabel. Nah, ini adalah hasil, nanti kita akan bisa membaca nilai selain nilai P, yaitu ada hubungan atau tidak ada hubungan, kemudian kita akan membaca nilai R atau koefisien korelasi. Dengan klasifikasi korelasi lemah ini ya, sedang dan kemudian kuat. Diikuti dengan arah hubungan, jika positif dikatakan semakin meningkat, maka semakin meningkat juga variabel Y, atau dengan arah yang negatif, semakin meningkat variabel X, maka diikuti dengan penurunan variabel Y atau sebaliknya. Jadi harus ada asumsi di sini. Asumsinya adalah jenis data, yaitu untuk uji korelasi skala data yang kita gunakan adalah skala data numerik, gitu, jenis data numerik, atau skalanya bisa rasio atau interval. Kemudian pemilihan ujinya ini tergantung dari hasil distribusi data. Nah, ini contoh penelitian untuk penguji untuk uji misalnya uji korelasi, yaitu seorang peneliti ya tadi melakukan penelitian eksperimental dengan tujuan mengetahui apakah ada hubungan antara penurunan berat badan dengan waktu latihan. Jadi hipotesisnya jika seseorang mempunyai aktivitas fisik yang baik gitu ya, waktunya lebih banyak, apakah ini berkorelasi dengan penurunan berat badan yang signifikan pada responden. Nah, maka responden ini berjumlah 100 orang, dan kemudian alfa yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 5%. Ya, dengan pertanyaan penelitian, apakah ada hubungan atau korelasi antara rata-rata lamanya aktivitas fisik dalam satu hari dalam menit, ini adalah rata-rata latihan dalam menit per hari, dengan penurunan berat badan yang dilakukan selama 1 bulan. Nah, ini adalah hasil dari penurunan berat badan selama 1 bulan. Nah, jika ada, bagaimana arah hubungan antara dua variabel tersebut? Ya, ini pertanyaannya. Kemudian uji apa yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, dan kemudian bagaimana interpretasi dari analisis tersebut. Oke, ini datanya, ini adalah variabelnya, tadi sudah memenuhi gambaran, yaitu kedua variabel, baik variabel dependent, ya, ini outcome-nya, atau variabel dependent berskala rasio, kemudian juga variabel independent, yaitu rata-rata waktu latihan dalam menit per harinya, ini sebesar dengan skalanya juga adalah rasio. Maka kita yang pertama untuk langkah-langkah uji korelasi adalah melakukan uji normalitas dan selanjutnya melakukan uji korelasi. Nah, karena dalam uji korelasi ada dua jenis, yaitu uji korelasi yang parametrik, ya, ini dengan syarat uji korelasi parametrik ini jika berdistribusi normal untuk dua variabel tersebut. Jika salah satu saja dari variabel tadi berdistribusi tidak normal, maka uji yang digunakan adalah uji non parametrik. Nah, ini langkahnya untuk melakukan normalitas data, kita memilih explore, kemudian ini variabel yang kita pilih ya, variabel penurunan berat badan. Variabel dependennya adalah penurunan dalam 1 bulan, kemudian variabel independennya rata-rata waktu. Jangan lupa diklik ini plotnya, continue ya. Oke. Nanti akan terlihat dari sini, dari hasil outputnya, bagaimana normalitas data dari kedua variabel tadi, baik dependen dan independen. Yang kita lihat di sini adalah uji Kolmogorov, karena jumlah sampel lebih dari 50 ya, jumlah sampelnya besar, maka Kolmogorov yang akan kita baca signifikansi pada Kolmogorov. Dari kedua variabel di sini, baik penurunan berat badan, yaitu signifikansinya 0,002, dan juga rata-rata waktu aktivitasnya juga 0,00, ini menyatakan kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan ya, ini ya, kurang dari 0,05, maka data dikatakan tidak berdistribusi normal untuk kedua variabel. Jika tidak berdistribusi normal salah satu atau kedua variabel, maka uji yang kita gunakan adalah uji Spearman rank. Nah, ini adalah uji analisisnya ya, untuk melakukan uji analisis korelasi, analyze, kemudian correlate di sini.
Kita pilih yang bivariate kan ada dua variabel tadi. Nah, ini variabel rata-rata waktu aktivitas fisik, kemudian penurunan berat badan dalam 1 tahun. Sebenarnya di sini ada pilihan correlation coefficient yang akan dibaca Pearson atau Spearman gitu ya. Karena tadi kita sudah menyatakan bahwa kedua data tidak berdistribusi normal, maka kita memilih uji Spearman. Tapi silakan nanti dilihat saja. Jadi pembedanya kapan menggunakan uji Pearson atau Spearman dari hasil klik di sini saja. Ini saya klik dua-duanya dengan asumsi nanti dua-duanya akan kita lihat hasilnya, tapi nanti akan dibaca adalah uji Spearman karena tadi kedua variabel tidak memenuhi uji parametrik, maka kita memilih uji non parametrik yaitu Spearman rank. Oke, ini oke. Nah, inilah adalah hasil analisis yang akan kita baca pada pada outputnya. Ya, ini adalah non parametrik tesnya. Nah, mana yang kita baca? Ini sama saja baik ini atau ini. Jadi ini adalah berkaitan dengan rata-rata waktu atau berat badan itu dengan berat badan dengan rata-rata aktivitas fisik, ini hasilnya sama gitu ya. Jadi dari hasil di sini kita akan lihat interpretasinya. Penurunan berat badan dalam 1 bulan tadi distribusi datanya ini ya, maka tadi tidak normal. Kemudian uji Spearman rank-nya adalah 0,000. Ini adalah hasil signifikansi to tail tadi, yaitu 0,000. Maka kurang dari 0,05 itu alfanya, maka dapat disimpulkan ada hubungan atau korelasi yang signifikan secara statistik antara aktivitas fisik responden dengan penurunan berat badan. Selanjutnya, selain interpretasi dari correlation ini, juga kita akan membaca melihat arah dan nilai R ya, melihat arah dan nilai kekuatan hubungannya dengan melihat R tadi. Nah, ini adalah Pearson correlation-nya. Ini jika untuk yang Pearson correlation, tapi kita menggunakan yang non parametrik. Kenapa? Karena tadi tidak berdistribusi normal ya, makanya kita baca adalah ini ya, 0,655. Nah, ini adalah hasil row-nya adalah 0,655. Maka ini di sini tidak ada minus, maka arahnya positif dengan kekuatan hubungan yang cukup kuat tadi ya, dengan asumsi di sini R-nya adalah 0,655, 0,5 sampai 1, korelasinya cukup kuat di sini. Nah, jadi interpretasinya untuk menjawab penelitian tadi, pertanyaan penelitiannya dari hasil interpretasi tadi, apakah ada hubungan antar dua variabel tadi? Jika ada, bagaimana arah hubungan antara dua variabel tersebut? Maka dijawab dulu ada hubungan ada hubungan atau korelasi yang signifikan secara statistik dari dua variabel tersebut, dengan nilai p-value-nya tadi sebesar 0,000 di sini ya, yaitu p-nya kurang dari 0,05. Kemudian uji apa yang digunakan? Tadi uji yang kita gunakan untuk kita baca adalah uji korelasi, bukan uji Pearson. Uji korelasi Spearman rank, bukan uji Pearson correlation, yaitu yang non parametric correlation. Kalau tadi yang ini adalah yang parametrik, yaitu uji Pearson. Ini adalah uji yang Spearman ya. Nih. Kemudian bagaimana interpretasi? Ya, hasilnya adalah arah hubungannya positif dengan korelasi yang cukup kuat, maka dapat disimpulkan semakin tinggi waktu beraktivitas fisik tiap harinya, maka semakin tinggi penurunan berat badan yang dihasilkan. Nah, ini adalah gambaran dari hal tersebut. Oke. Dalam uji korelasi ya, walaupun misalnya tadi kelihatan dari hasil dari korelasi Pearson dan Spearman, ini hasilnya menunjukin nih ya, nilai R-nya berbeda walaupun nilai P-nya sama. Tapi karena tadi tidak berdistribusi normal, maka yang harus kita lakukan adalah membaca sesuai dengan pemenuhan dari syarat parametrik. Karena data ini tidak memenuhi syarat parametrik, yaitu kedua data tidak berdistribusi normal, maka kita harus melakukan pembacaan dengan uji korelasi Spearman rank. Maka yang akan kita baca nilai rho atau nilai R-nya adalah yang ini, yaitu uji non parametric correlation. Ya, simpulannya adalah jadi arah positif, semakin tinggi aktivitas fisik, maka semakin tinggi juga penurunan badan yang akan dihasilkan karena arahnya adalah positif dan korelasinya cukup kuat di sini karena R-nya adalah 0,655 dengan klasifikasi yang tadi kita lihat di atas.
ya pada prinsipnya.